Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sistem pelaporan COVID-19 di Indonesia? Saya, Septineka Putri, mahasiswa Magister Epidemiologi Universitas Diponegoro, mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengevaluasi bersama terkait sistem pelaporan COVID-19 di Indonesia. Apakah ada perbedaan data COVID-19 di Indonesia? Jawabannya adalah ya, ada. Ini merupakan berita terkait gap data COVID pusat dengan daerah. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa sistem surveillance COVID-19 di Indonesia ada berbagai macam seperti Silacak, Corona Jateng, serta Info COVID Kota Semarang. Maka, apa penyebab perbedaan data COVID-19? Yang pertama, perbedaan fitur yang ada di dalam sistem. Diketahui sebelumnya bahwa sistem surveillance COVID di Indonesia ada banyak, dan di dalam setiap sistem surveillance memiliki fitur yang berbeda-beda, sehingga data yang dibutuhkan sistem satu dengan sistem yang lain berbeda pula. Yang kedua, tidak terkoneksi. Sistem surveillance satu dengan yang lain tidak terkoneksi, sehingga pengolah data ataupun tracer perlu menginputkan kembali dan berulang data yang didapatkan, sehingga riskan terjadi double data. Yang ketiga, terlambatnya pelaporan kasus dari rumah sakit ataupun klinik swasta. Yang keempat, input data berulang. Yang kelima, verifikasi data. Verifikasi data dimaksudkan bahwa karena banyak berbagai sistem surveillance yang harus diinput sehingga banyaknya data yang tersendat sehingga verifikasi data pun ikut tersendat. Evaluasi sistem surveillance COVID-19. Pertama, penyelidikan epidemiologi. Hasil penyelidikan epidemiologi tergantung pada petugas surveillance. Tingkat detail hasil penyelidikan dapat berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi hasil penyelidikan epidemiologi. Yang kedua, pengumpulan data. Sistem informasi memiliki kebutuhan data yang berbeda-beda, sehingga tidak semua data terlaporkan secara spesifik. Dan setiap sistem informasi memiliki definisi operasional yang berbeda, sehingga akan terdapat perbedaan dalam pengambilan kesimpulan analisis data. Yang ketiga, pengolahan data. Biasanya pengolahan data lebih difokuskan pada kuantitas data kontak erat kasus konfirmasi COVID-19, serta tren kejadian kasus konfirmasi. Tidak fokus dalam analisis resiko penularan, serta tidak menganalisis faktor lain sehingga terjadi sebuah tren kejadian penyakit, sehingga pencegahan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Penyebar luasan data. Penyebar luasan data COVID-19 di Indonesia sangat luas melalui sosial media, laman web, serta TV, ataupun media massa lainnya. Karena terlalu banyaknya web atau sosial media yang menginformasikan secara tidak resmi, dapat menurunkan kualitas data yang disajikan. Perbaikan sistem surveillance yang dilakukan. Yang pertama, membuat definisi operasional penyelidikan epidemiologi sehingga hasil PE dapat mencakup semua data yang diperlukan sistem surveillance yang berbeda-beda, dan dilakukan pelatihan pada seluruh petugas surveillance sehingga memiliki pemahaman yang sama terkait sistem surveillance yang digunakan, dan dapat meningkatkan kualitas hasil penyelidikan epidemiologi. Yang kedua, terus melakukan koordinasi berkala dalam penyamaan data sehingga tidak terjadi kesenjangan data antara dinas kesehatan kota atau provinsi, serta pusat, rumah sakit, dan puskesmas, maupun klinik swasta yang menangani COVID-19. Yang ketiga, dilakukan perbaikan sistem sehingga semua sistem informasi dapat terkoneksi sehingga data yang diinputkan sesuai dan tidak ada kesenjangan data dan mencegah double data. Yang keempat, penyebarluasan data dan informasi COVID dilakukan secara terpusat, sehingga informasi yang sampai pada masyarakat sesuai dengan data yang di lapangan.
Sekian ulasan yang dapat saya sampaikan terkait sistem pelaporan COVID-19 di Indonesia. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Dan apabila rekan-rekan memiliki pendapat lain, boleh diletakkan di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.